Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal mali bil kathrah wal qur'anul karimu fihi hidayatun hurrah wa izatun muwaffarah liman kana yarjullaha wal akhirah. Salatuhu ta'ala wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin dzi khisalin natirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Ittaqullaha haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqih fid din wal mutawil tajdidul kalimah la ilaha illallah bisyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Di dalam ayat ini tergambar bahwa Allah memulai dengan kalimat nablu yang disertai dengan dua huruf takkid. Huruf takkid adalah huruf yang menekankan atau penekanan. Ada lamut takkid dan ada nunut takkid. Walanabluwannakum, yang artinya sungguh-sungguh, benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi wal ju', dari rasa takut dan dari rasa lapar. Kenapa Allah akan menguji kita dengan rasa takut dan rasa lapar? Fokus kita kepada rasa lapar. Kenapa Allah menguji kita dengan rasa lapar? Ada apa dengan lapar? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menulis bahwa lapar dapat mengendalikan kolbu dan pikiran. Pikiran kita bagaimana, akal kita bagaimana, kolbu kita bagaimana, tergantung seberapa sering kita mengalami yang namanya lapar. Tiada yang dapat mengendalikan nafsu melebihi rasa lapar. Makanya Rasul sering berucap, aku ingin lapar sehari, aku ingin kenyang sehari. Saat aku lapar, aku akan bersabar dan aku akan bertawadu. Saat aku kenyang, kata Rasul, aku akan bersyukur. Syukur yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita benar-benar merasakan itu saat kita dari rasa tidak nyaman kepada yang nyaman. Kita bisa bersyukur kenyang karena kita pernah lapar. Kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur dengan kekayaan karena kita pernah miskin. Kita bersyukur terhadap kesehatan kita. Kenapa kita bersyukur? Dengan syukur yang luar biasa, karena kita pernah yang namanya lapar, pernah yang namanya miskin, pernah yang namanya sakit. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang diceritakan di kitab Durratun Nasihin, bahwa saat Allah menciptakan nafsu, lalu kemudian setelah diciptakan Allah bertanya kepada nafsu,
"Hai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Nafsu menjawab, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Nafsu ini lupa dengan penciptanya. Nafsu ini sombong dengan penciptanya. Dia tidak peduli, padahal dia baru diciptakan, tapi dia sudah sombong. Aku ada karena aku, dan engkau ada karena engkau. Tidak ada hubungan aku dengan engkau. Lalu Allah kemudian memasukkannya ke dalam neraka yang maha panas selama 1000 tahun. Lalu kemudian diangkatlah dan ditanya kembali, "Siapa aku, siapa engkau?" Nafsu menjawab, aku, engkau." Lalu dimasukkan lagi ke dalam api yang panas selama 1000 tahun, diangkat kembali, ditanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama. Lalu Allah memasukkannya ke neraka Ju'. Neraka Ju' adalah neraka lapar. Selama 1000 tahun diangkat dan kemudian lemah lunglailah nafsu ini. Dia menyadari saat ditanya, "Siapa engkau, siapa aku?" Dia menjawab, "Aku adalah hamba yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku, yang maha kuat dan maha perkasa." Ini menggambarkan bahwa nafsu dapat dikendalikan dengan rasa lapar. Yang kedua, bahwa setan itu bisa menguasai manusia sampai ke aliran darah. Rasul bersabda, "Inna syaiton la yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu dapat menguasai manusia sampai ke aliran darah. Mereka sampai ke aliran darah, bisa masuki di badan kita. Kemudian Rasul berpesan, "Fadayyiku majariyahu bilju." Maka persempitlah langkah setan, persempitlah perjalanan setan, persempitlah laku setan di dalam aliran darah kita dengan rasa lapar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah dua, bahwa lapar dapat mengendalikan nafsu dan dapat mempersempit gerak langkah setan di dalam aliran darah kita. Kemudian yang ketiga, bahwa lapar dapat mengetuk pintu surga. Rasul bersabda memperingatkan kepada Aisyah, "Duhai Aisyah, dawimi qur'a abwabil jannah." Hai Aisyah, jangan engkau malas, jangan engkau berhenti, teruskan mengetuk pintu-pintu surga. Aisyah belum memahaminya apa maksud Rasulullah, lalu bertanya, "Bimadza ya Rasulullah?" Dengan apa ya Rasul aku mengetuk pintu-pintu surga? Lalu Rasul menjawab, "Bilju," dengan rasa lapar. Laparmu itu yang engkau alami di dunia ada paralel ke akhirat, seakan engkau mengetuk pintu-pintu surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 3 keuntungan saat kita lapar. Yang pertama, dapat mengendalikan nafsu. Yang kedua, dapat mempersempit gerak langkah setan di dalam aliran darah kita. Dan yang ketiga, terus seakan kita mengetuk pintu-pintu surga. Hari ini, bulan ini, tahun ini, lapar kita semoga dapat mengetuk pintu surga yang saat kemudian nanti akhirat digelar, pintu surga itu terbuka untuk kita, tinggal penjaganya. Halumu, kemari, duhai orang-orang yang berpuasa. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga dengan aman dan sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.